Pada bulan Maret 2020, aku mengadakan pemilihan di gereja yang menjadi tanggung jawabku. Dan saudari Chen terpilih sebagai pemimpin gereja. Aku merasa kualitas saudari Chen bagus, tapi karena baru mulai melaksanakan tugas pemimpin gereja, dia tidak begitu paham pekerjaan gereja. Jadi aku memutuskan tinggal di sana sementara untuk melatihnya. Untuk membantu saudari Chen mengenal dan menguasai pekerjaan gereja secepat mungkin, aku menghadiri setiap pertemuan kelompok bersamanya dan memberitahu dia tentang beberapa prinsip pekerjaan gereja. Tidak butuh waktu lama untuk dia menjadi familiar dengan semua pekerjaan. Dan dia fokus mencari kebenaran saat menghadapi masalah. Persekutuannya tentang firman Tuhan mencerahkan. Saudara-saudari dalam pertemuan memberi beberapa pertanyaan, dan sebelum aku memikirkannya, saudari Chen mampu langsung merespons, dengan cepat menemukan firman Tuhan untuk memberi solusi. Saat membahas pekerjaan, dia juga mampu menghubungkan masalah dan menemukan prinsip relevan untuk mengatasinya. Melihat saudari Chen cukup cakap melakukan pekerjaan dan mengalami kemajuan cepat, tiba-tiba aku merasa tertekan. Aku bertanggung jawab atas pekerjaannya, jadi aku harus menemukan solusi sebelum dia. Namun ada beberapa hal yang belum kupikirkan sedalam yang telah dia pikirkan. Jadi akankah yang lain menganggap pemimpin yang baru terpilih lebih cakap dariku? Saat itu kupikir, tidak. Aku harus membuktikan kemampuan kerjaku. Saudara-saudari tidak boleh menganggapku rendah. Sejak saat itu, dalam pertemuan lebih lanjut bersama saudari Chen, aku mendengarkan persekutuan saudara-saudari dengan sangat serius. Untuk berusaha mencari tahu apa sebenarnya masalah mereka, serta apa penyebabnya. Aku terobsesi untuk menyelesaikan masalah mendahului saudari Chen. Namun, makin cepat ku coba menyelesaikannya, aku makin merasa tegang, makin sulit berpikir. Aku tidak mampu melihat jelas keadaan saudara-saudari. Kemudian, persekutuan saudari Chen yang akhirnya memecahkan masalah. Saat ku dengar saudara-saudari memuji saudari Chen karena persekutuannya jelas dan efektif, dan melihat mereka mencari dia untuk mendapat jawaban, aku merasa makin tidak nyaman. Aku membenci diriku, mengapa aku begitu bodoh? Bagaimana mungkin aku tidak secakap saudari Chen? Aku merasakan perasaan negatif yang samar-samar. Jika semuanya berjalan seperti ini, aku takut akan tertinggal jauh. Dahulu, aku membandingkan diriku dengan orang lain. Aku juga merasakan penderitaan itu. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan Roh Kudus. Benar. Aku teringat suatu hari aku mengadakan pertemuan dengan saudari Chen dan beberapa diaken lain yang baru saja terpilih. Di mana aku mendapati bahwa mereka belum memahami prinsip tentang memilih orang. Dan beberapa orang yang tidak cocok telah terpilih sebagai pemimpin kelompok. Aku melihat masalah ini dan merasa agak khawatir. Mengingat aku telah menjadi pemimpin lebih lama dari saudari Chen. Dan pemahamanku tentang prinsip-prinsip pemilihan lebih baik darinya. Kukira aku bisa efektif menjelaskan masalah ini kepada mereka. Dan ini bisa menjadi kesempatan agar saudara-saudari melihat bahwa aku memahami kebenaran dan segala hal dengan jelas, aku masih lebih baik daripada saudari Chen. Jadi, kutemukan beberapa prinsip relevan dan kami semua membahasnya bersama. Saudari Chen menggabungkan prinsip-prinsip ini dan bahas siapa yang seharusnya dipilih melayani sebagai pemimpin kelompok. Aku mendengarkan saat saudari Chen bersekutu tanpa menggunakan contoh nyata. Dan diam-diam aku menyukainya. Saudari Chen baru sebentar menjadi pemimpin dan tidak memiliki banyak pengalaman. Aku akan menggunakan contoh nyata selanjutnya. Dan saudara-saudari akan mendengar bahwa aku dapat memberi banyak contoh dan detail, dan pasti akan merasa bahwa aku layak bertanggung jawab atas pekerjaan itu, dan persekutuanku sangat teliti dan menyeluruh. Saat memikirkan ini, aku merasa bangga dengan diriku. Aku berdeham, tersenyum dan kemudian membicarakan berbagai masalah dan kekeliruan yang gereja-gereja lain hadapi dalam pemilihan. Aku membahasnya cukup lama, dan ketika selesai, aku hanya menunggu saudara-saudari untuk memujiku. Namun kemudian saudari Chen berkata, saat ini masalah utama gereja adalah orang tidak mengetahui prinsip pemilihan pemimpin kelompok dan bahwa kita harus mempersekutukan kebenaran itu dengan jelas. Dia mengatakan bahwa contoh yang kuberikan tidak terlalu membantu. Ketika saudari Chen selesai bicara, diaken lain berkata bahwa dia setuju dengannya. Pada saat itu, aku merasa sangat tidak nyaman. Hal yang mereka berdua katakan mengejutkanku dengan cukup negatif dan aku benar-benar bingung. Semua diaken itu melihat ke arahku, membuatku merasa malu.
Awalnya aku kira aku akan dapat menyelamatkan muka, tapi aku salah. Aku bukan saja gagal, tapi bahkan makin malu. Akankah yang lain berpikir bahwa meskipun aku telah menjadi pemimpin begitu lama, seorang pemimpin yang baru lebih baik dariku dan aku tidak cakap? Begitu memikirkan hal ini, aku menghindari menatap semua orang dan hanya duduk canggung di sana. Tidak lama kemudian seorang diaken mengajukan pertanyaan kepada saudari Chen. Dan dia memberikan persekutuan yang sangat jelas. Aku merasa seperti benar-benar dikalahkan olehnya. Dan semua kegugupanku hanya membuatku tertekan. Seolah aku benar-benar dikalahkan dan aku bahkan tidak mampu mengangkat kepalaku. Aku memikirkan kemajuan pesat dan kualitas saudari Chen yang bagus. Dia lebih baik dariku dalam banyak hal. Makin kupikirkan, perasaanku makin buruk. Dia mencuri pusat perhatian sepenuhnya dariku. Aku mulai berprasangka terhadapnya. Dan aku bahkan tidak mau terus bermitra dengannya dalam tugasku. Setelah pertemuan itu, saudari Chen mengajakku menghadiri pertemuan kelompok bersama beberapa hari kemudian. Bahkan tanpa menatapnya, aku dengan dingin berkata kepadanya, aku dan saudari Chow akan mengunjungi kelompok lain hari itu. Wajahnya cukup memerah dan dia tampak gelisah. Aku terus mengabaikannya, jadi dia pergi. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan pertemuan yang dihadiri saudari Chen sendirian. Dia tidak mengenal kelompok orang itu dengan baik. Bagaimana jika ada sesuatu yang membutuhkan diskusi bersama untuk diselesaikan? Jika aku tidak pergi dan dia tidak tahu cara mengatasi permasalahan, akankah itu menghambat pekerjaan kami? Aku ingin kembali dan mencarinya. Namun ketika teringat betapa malunya aku dalam pertemuan itu, aku merasa kesal dan aku mulai bersaing dengannya. Karena kualitasmu sangat bagus dan kau serba bisa, lakukanlah itu sendiri. Jadi, watakku yang rusak mengalahkan rasa bersalahku. Tanpa ragu, aku naik sepeda dan langsung pulang. Malam itu, aku berbaring di ranjang sambil terjaga dan gelisah, sama sekali tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan betapa cepat saudari Chen mengalami kemajuan, bagaimana semua orang mengaguminya. Jika aku tinggal di gereja itu, bukankah aku hanya akan menjadi kontras baginya? Kupikir lebih baik aku meninggalkan gereja ini. Namun pemikiran ini membuatku merasa tidak nyaman. Saudari Chen bertumbuh dengan pesat di gereja, tapi dia dan beberapa diaken semuanya baru. Ada banyak prinsip yang tidak mereka pahami sepenuhnya yang dapat membawa kesalahan. Ini bisa berakibat buruk bagi pekerjaan rumah Tuhan. Aku tahu harus membantu mereka di sana lebih lama lagi. Dan pergi tiba-tiba akan membuatku tidak bertanggung jawab. Iya, kita harus memikirkan pekerjaan rumah Tuhan. Benar. Bagaimana akhirnya kau bisa melewati hal ini? Aku tahu, aku salah berada dalam keadaan itu. Jadi aku menghadap Tuhan dan berdoa, memohon Dia membimbingku dalam memahami kehendaknya dan mengenal diriku. Keesokan harinya, aku menemukan satu bagian firman-Nya dalam prinsip-prinsip yang seharusnya menuntun perilaku orang. Paragraf 5. Janganlah ada orang yang menganggap diri mereka sempurna atau terhormat dan mulia atau berbeda dari orang lain. Semua ini disebabkan oleh kebodohan dan watak manusia yang congkak. Selalu menganggap dirinya sendiri berbeda. Ini adalah watak yang congkak. Tidak pernah bisa menerima kekurangannya dan tidak pernah mampu menghadapi kesalahan dan kegagalannya. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tidak pernah membiarkan orang lain lebih tinggi atau lebih baik daripada dirinya sendiri. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tak pernah membiarkan orang lain lebih unggul atau lebih kuat. Ini disebabkan oleh watak yang congkak. Tak pernah membiarkan orang lain punya pemikiran, saran, dan pandangan yang lebih baik daripada diri sendiri. Dan saat orang lain punya itu, dia menjadi negatif. Tak ingin bicara, tertekan dan sedih, serta kesal. Semua ini disebabkan oleh watak yang congkak. Watak congkak membuatmu menghargai reputasimu,
tak menerima bimbingan orang lain, tidak mampu menghadapi kekuranganmu sendiri, serta tidak mampu menerima kegagalan dan kesalahanmu sendiri. Selain itu, timbul kebencian dan kecemburuan di dalam hatimu terhadap mereka yang lebih baik daripada dirimu, mengekangmu, sehingga engkau tidak ingin melaksanakan tugasmu dan menjadi serampangan dalam pelaksanaan tugas itu. Watak yang congkak dapat menyebabkan perilaku dan perbuatan ini muncul dalam dirimu. Amin. 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 Firman Tuhan sangat jelas. Saat orang hidup dalam kecongkakan, mereka ingin menjadi yang teratas, lebih baik dari yang lain. Orang semacam itu menempatkan reputasi dan status di atas segalanya. Saat tidak mampu mengalahkan atau mendapat persetujuan orang, mereka menjadi negatif, putus asa, bahkan menolak untuk melakukan tugas mereka. Aku sadar bahwa aku ini jenis orang yang Tuhan singkapkan. Aku memiliki watak yang sangat congkak, serta menginginkan reputasi dan status. Ketika pertama kali mengenal Saudari Chen, kupikir aku lebih cakap dalam bekerja dan mempersekutukan kebenaran untuk menyelesaikan masalah. Dan aku senang bersekutu dengannya sambil membantunya. Namun kemudian, ketika melihat betapa bagus kualitasnya dan betapa cepatnya dia belajar, dan orang lain mengaguminya, aku merasa sepertinya kedudukanku sendiri terancam. Jadi aku mulai membandingkan diriku dengan dia. Mengupayakan segalanya agar terlihat lebih baik darinya. Aku ingin membuktikan kemampuanku sendiri. Khususnya dalam masalah memilih pemimpin tim, aku ingin menggunakan persekutuanku tentang prinsip untuk pamer dan dikagumi. Namun, beberapa persekutuanku meleset dari sasaran, jadi Saudari Chen memperingatkanku. Aku tidak merenungkan diri sendiri dan memendam kekesalan kepadanya, tidak mau bekerja bersamanya. Aku bahkan ingin melepaskan tugasku dan meninggalkan gereja itu. Aku menyadari melalui perenungan bahwa aku telah disibukkan oleh reputasi dan status dan sama sekali tidak melakukan tugasku dengan baik. Aku menyadari bahwa aku lalai dalam tugasku. Disingkapkan seperti itu adalah penghakiman dan hajaran Tuhan terhadapku, sehingga aku dapat merenungkan dan meluruskan motif dan perspektifku yang keliru. Aku menjadi lebih tenang setelah memahami kehendak Tuhan. Syukur Kepada Tuhan. Setelah itu, aku membaca lebih banyak firman Tuhan yang menyingkapkan watak antikristus. Ketika para antikristus melakukan tugas mereka dalam suatu kelompok, pemikiran pertama mereka bukanlah mencari prinsip-prinsip yang berhubungan dengan tugas mereka, bukan mencari apa yang Tuhan tuntut atau apa aturan rumah Tuhan. Justru mereka bertanya, akankah melakukan tugas membuat lebih banyak orang mengagumi mereka? Akankah yang di atas mengetahuinya? Siapakah di kelompok itu yang terbaik dalam pekerjaan mereka dan siapakah pengawasnya? Saat memasuki lingkungan tempat mereka melakukan tugas, yang mereka pikirkan, yang ingin mereka ketahui dan pahami tidaklah berkaitan dengan kebenaran. Juga tidak menyelesaikan masalah tentang cara melakukan tugas mereka, tanpa menyebabkan gangguan atau kekacauan, atau cara melakukan tugas mereka dengan baik untuk memenuhi kehendak Tuhan. Sebaliknya, pemikiran pertama mereka adalah tentang mendapatkan posisi awal yang stabil di dalam kelompok, mengamankan posisi, mendapatkan kekaguman orang dan menjadi yang paling menonjol di dalam kelompok tersebut. Mereka berpikir tentang bagaimana untuk maju dan menjadi pemimpin kelompok. Jika begitu, apa mereka melakukan tugas mereka? Tidak. Apa yang menjadi tujuan mereka? Memiliki jabatan. Mereka berkata, aku ingin mengalahkan orang lain di dunia sekuler. Di kelompok manapun aku akan selalu menjadi pemimpinnya. Aku tidak akan pernah menjadi bawahan. Jangan ada yang mencoba membuatku menjadi pengikutnya. Di kelompok manapun aku akan menjadi pemimpinnya dan aku ingin memutuskan. Jika mereka tidak mendengarkanku, aku akan menemukan cara untuk meyakinkan mereka semua dan membuat mereka memilihku. Dan setelah mereka memilihku, ucapanku harus dipatuhi dan aku akan berbuat sesukaku. Dalam kelompok manapun, ketika seorang antikristus melakukan tugasnya, mereka tidak puas menjadi pengikut biasa. Apa yang paling mereka inginkan? Memberi perintah dan membuat orang melakukan yang mereka mau. Mereka tidak bersemangat
untuk melakukan tugas mereka sendiri. Bekerja lebih keras, membayar harga yang lebih besar, menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga, atau memenuhi bagian yang menjadi tanggung jawab mereka. Sebaliknya, mereka mempelajari cara menjadi orang yang memimpin orang lain dalam hal personel dan profesi mereka. Mereka tidak mau dipimpin oleh orang lain. Mereka tidak mau menjadi pengikut atau melakukan tugas mereka secara diam-diam tanpa gembar-gembor. Apapun tugas mereka, jika mereka tidak bisa menjadi yang terdepan, pusat perhatian, atau pemimpin, mereka merasa tidak ada gunanya melakukan tugas mereka. Jika mereka tidak dapat mengambil keputusan, mereka bahkan makin tidak tertarik dan malas melakukan tugas mereka. Namun jika bisa menjadi yang terdepan, pusat perhatian, dan penentu keputusan, mereka akan lebih berupaya daripada siapapun. Di dalam hatinya mereka menganggap tugas mereka adalah yang paling menonjol, dan itu memuaskan ambisi serta kebutuhan mereka untuk mengungguli orang lain. Amin. Amin. Firman Tuhan membedah mengapa orang tidak mau kalah dari orang lain dan mengejar status. Mereka didorong oleh keinginan untuk dipuja dan dikagumi, dan ini adalah jalan antikristus. Benar. Iya. Bagi antikristus, status lebih penting dari apapun. Mereka tidak pernah melakukan tugas mereka untuk memahami kebenaran atau menerapkan prinsip, dan tidak mau menyenangkan Tuhan. Mereka hanya berencana jahat untuk menguasai orang, membuat orang mengagumi mereka, untuk mencapai ambisi liar merebut orang dari Tuhan. Dibandingkan dengan firman Tuhan tentang antikristus, aku menyadari bahwa aku belum sampai pada titik yang cukup serius, tetapi aku sedang menunjukkan tanda-tanda watak antikristus. Saat melihat saudari Chen membuat begitu banyak kemajuan dan dipuji oleh saudara-saudari, aku mulai tidak menyukainya dan mengucilkan dia. Aku merasa seolah dia menahanku bersinar dan mencuri semua pujian dariku. Aku hidup menurut racun iblis seperti unggul dari yang lain dan hanya boleh ada satu laki-laki alfa. Aku selalu berjuang demi status, menjadi yang pertama. Aku merasa seolah siapapun yang posisinya di atas, berkuasa dan dapat membuat keputusan, dan bahwa kekuasaan dan status lebih penting daripada apapun. Aku bahkan memperlakukan gereja Tuhan sebagai arena pribadiku untuk mengejar status, memuaskan keinginanku yang tidak terpenuhi. Aku berada di jalan antikristus menentang Tuhan dan benar-benar menyinggung watak Tuhan. Aku menyadari betapa berbahayanya jalan yang kutempuh dan betapa Tuhan membencinya. Ada juga fakta bahwa saudari Chen baru dalam tugasnya. Jadi jika dia dibatasi, dihalangi dalam pekerjaannya, dan menyebabkan kerugian pada tugas yang dia lakukan, artinya aku melakukan kejahatan. Aku merasa sangat bersalah dan sadar bahwa aku hidup dengan watak jahatku hanya demi kedudukan yang tidak hanya merugikan dan menghalangi orang lain, tetapi aku juga bisa disingkirkan karena berbuat jahat dan merugikan pekerjaan gereja. Mengejar reputasi dan status benar-benar jalan antikristus. Akan sangat berbahaya jika terus mengejar hal itu. Iya. Aku sungguh sadar bahwa jalan mengejar status pribadi tidak baik untuk ditempuh. Aku benar-benar merasa takut dan tidak mau lagi hidup dalam watak yang rusak itu. Aku ingin bertobat kepada Tuhan. Apa penerapan dan jalan masukmu setelah itu? Setelah itu aku membaca firman Tuhan untuk menemukan jalan penerapan. Ada di prinsip-prinsip yang seharusnya menuntun perilaku orang. Paragraf 3. Entah Tuhan menciptakanmu bodoh atau cerdas, ada makna dalam kebodohanmu atau kecerdasanmu itu. Keahlian apapun yang Tuhan berikan kepadamu, apapun kelebihanmu, setinggi apapun IQ-mu, semua memiliki tujuan bagi Tuhan. Semua ini sudah ditentukan dari awal. Peran yang kau mainkan, tugas yang kau laksanakan, Tuhan juga telah menentukannya sejak lama. Beberapa orang tidak yakin. Mereka mengusahakan perubahan dengan cara belajar, membaca, dan bekerja keras. Namun, mereka tidak bisa melampaui semua itu. Seiring waktu, mereka akan belajar dari pengalaman. Engkau tak mampu melawan nasib. Tuhan telah menentukan akan menjadi apa dan perlawananmu sia-sia. Di area manapun yang kau kuasai, disitulah engkau harus berupaya.
Jangan mencoba memaksakan dirimu pada area di luar keahlianmu dan jangan iri terhadap orang lain. Setiap orang memiliki fungsinya masing-masing. Jangan berpikir bahwa engkau dapat melakukan semuanya, sempurna atau lebih baik dari orang lain, selalu ingin mengambil pekerjaan orang lain, dan hanya menonjolkan dirimu sendiri. Ini adalah watak yang rusak. Sebagai contoh, mungkin engkau cukup mampu mengikuti ketukan irama saat menari. Disinilah engkau seharusnya menjadi seorang ahli, mencapai terobosan, menguasai prinsip, dan melaksanakan tugasmu dengan baik. Beberapa orang suka mendesain pakaian, dan relatif ahli dalam hal itu. Maka disinilah engkau seharusnya berupaya keras dan meningkatkan keahlianmu. Ada orang-orang yang berpikir tidak dapat melakukan apapun dengan baik. Jika demikian, engkau seharusnya bersikap tunduk dan tulus mencari arahan orang lain. Lakukan apa yang bisa kau lakukan dan lakukanlah dengan baik dengan segenap kekuatanmu. Itu sudah cukup. Tuhan akan dipuaskan. Amin. Amin. Dengan membaca firman Tuhan, aku paham. Sebagus apapun kualitas orang atau karunia apapun yang mereka miliki, semua ditentukan oleh Tuhan sejak awal dan semua itu mengandung hikmat Tuhan. Tuhan tidak mengharuskan kita memahami atau melakukan semuanya menjadi lebih baik dari semua orang. Dia ingin kita mengisi peran kita sendiri dengan baik. Jika kita dapat menggunakan kekuatan dan bagian kita sendiri dengan sebaik-baiknya, Dia senang. Iya. Jika kita congkak dan percaya diri, selalu ingin berjuang untuk diri sendiri, kita hanya akan membodohi diri sendiri dan menjalani kehidupan yang menyedihkan. Iya. Aku juga menemukan jalan penerapan dalam firman Tuhan. Aku harus cukup berani mengakui kekuranganku. Aku tidak memiliki kualitas dan keterampilan kerja saudari Chen. Itu adalah fakta dan ditentukan oleh Tuhan. Aku harus memiliki nalar dan mematuhi aturan dan pengaturan Tuhan dengan patuh menjadi orang yang baik, melakukan tugasku dengan sungguh-sungguh, dan lebih memikirkan cara bekerja sama dengan saudari Chen, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan gereja sebagai satu tim. Itulah sebenarnya kehendak Tuhan. Iya. Iya. Firman Tuhan juga menyebutkan bahwa pekerjaan rumah Tuhan tidak boleh dijalankan oleh satu orang saja. Semua orang harus bekerja sama. Kita semua melihat segala sesuatu secara berbeda, jadi saat kita mengimbangi kelemahan satu sama lain, kita akan melihat semuanya dari perspektif lebih luas. Hanya jika kita bersatu, barulah Roh Kudus membimbing kita dan kita bisa efektif dalam tugas kita. Benar Benar sekali. sekali. Setelah menyadari semua ini, aku mencari saudari Chen dan membuka diri kepadanya tentang keadaanku saat itu dan aku minta maaf kepadanya. Dan sejak saat itu, dalam pertemuan bersama, aku tidak lagi berusaha untuk membuat persekutuanku lebih baik darinya. Tetapi aku mendengarkan dengan saksama ketika dia berbicara dengan sepenuh hati. Jika dia melewatkan sesuatu, aku berusaha mengisinya dengan persekutuanku. Aku hanya membagikan apa yang aku pahami. Dengan kerjasama seperti itu, persekutuan kami menjadi makin efektif. Aku dan saudari Chen menjadi lebih dekat daripada sebelumnya. Syukur kepada Kepada Tuhan. Tuhan. Beberapa bulan kemudian, saudari Chen dipromosikan dan kami bekerja berdampingan. Kami mengelola pekerjaan beberapa gereja bersama. Suatu hari, kami mendapat pesan dari seorang pemimpin bahwa salah satu bagian pekerjaan kami sukses besar. Ini membuatku merasa agak sedih. Karena jika pemimpin tahu bahwa pekerjaan itu diurus oleh saudari Chen, mungkinkah dia akan lebih menghargainya? Malam itu, saudari Chen menanyaiku cara agar dia bisa melakukan pekerjaan itu dengan lebih efektif. Kupikir, pekerjaan ini telah membuahkan hasil. Jika kami membahasnya bersama-sama, pekerjaan itu pasti akan menjadi lebih baik. Bukankah itu akan membuatnya tampak lebih baik dariku? Dengan pemikiran itu, aku tidak mau lagi membahasnya dengan dia. Namun kemudian aku sadar sedang mulai mengejar ketenaran dan keuntungan lagi. Jadi aku berusaha untuk berdoa kepada Tuhan dan meninggalkan dagingku. Dan aku memikirkan firman Tuhan ini. Jangan selalu bertindak demi dirimu sendiri atau selalu mempertimbangkan kepentinganmu sendiri. Jangan memikirkan status, gengsi, atau reputasimu sendiri. Jangan memikirkan kepentingan manusia. Pikirkanlah dahulu kepentingan rumah Tuhan dan menjadikannya prioritas utamamu. Engkau harus mempertimbangkan kehendak Tuhan dan pertama-tama renungkan apakah selama ini engkau murni dalam melakukan tugasmu, apakah engkau telah benar-benar setia dan bertanggung jawab mengerahkan seluruh tenagamu, dan apakah engkau telah dengan sepenuh hati mempertimbangkan tugasmu dan pekerjaan rumah Tuhan.
engkau harus memikirkan hal-hal ini. Renungkanlah hal ini sesering mungkin, maka akan lebih mudah bagimu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Amin. Tuhan berkata, kita tidak boleh hanya memikirkan kepentingan kita, bahwa kepentingan dan pekerjaan rumah Tuhan harus didahulukan. Kita harus melakukan hal-hal bermanfaat bagi jalan masuk kehidupan orang. Itu satu-satunya cara menunjukkan kita setia pada tugas kita. Benar sekali. Aku tahu aku harus melakukan apa yang Tuhan tuntut. Jadi aku berbicara dengan Saudari Chen tentang bagaimana kami dapat mengerjakan pekerjaan itu, semua masalah saat ini, dan bagaimana solusinya. Dalam pertemuan keesokan harinya, aku mempersekutukan keadaanku baru-baru ini dan semua yang kupahami dari sana. Makin aku berbagi, makin aku merasa bahwa mengejar reputasi dan status sebenarnya bukanlah jalan yang baik. Aku merasa sangat jijik dan benci pada diriku. Aku tidak mau lagi dikekang oleh watak jahatku. Aku senang menerima penghakiman dan hajaran Tuhan dan melakukan tugasku dengan nyata. Sejak itu setiap ada masalah, aku berdoa dan sungguh memikirkan apa yang bermanfaat bagi rumah Tuhan. Aku telah belajar untuk menangkap kelebihan Saudari Chen, sehingga kami dapat saling melengkapi kelemahan. Melakukan hal ini membuatku merasa nyaman dan damai, dan kami jauh lebih efisien dalam tugas kami sekarang. Sedikit perubahan yang telah kucapai ini sepenuhnya berkat penghakiman dan hajaran Tuhan. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan.